Dua rumah ludes terbakar, pemilik rumah pingsan. Polisi grebek rumah pengoplos BBM. Tradisi melemang sambut bulan Muharram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Kembali Ayu Sumsel hadir menjumpai Anda hari ini, Jumat 19 Juli 2024. Selain 3 berita utama tadi, sejumlah informasi lainnya akan kami hadirkan untuk menemani Anda. Bersama saya Anggi Pradita, inilah Ayu Sumsel selengkapnya. Kita awali informasi pertama pemirsa, dua rumah di pemukiman padat penduduk di Palembang ludes dilalap si jago merah. Pemilik rumah histeris melihat api berkobar dahsyat di rumahnya. Pemilik rumah di Jalan Hamzah Kuncit, Kelurahan Tuan Kentang, Kecamatan Jakabareng, Palembang, diangkat warga karena pingsan setelah melihat api berkobar di rumahnya. Warga yang melihat api yang membesar mencoba melakukan pemadaman dengan alat seadanya. Api baru dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 4 unit mobil Dinas Kebakaran Kota Palembang tiba di lokasi. Petugas damkar sempat mengalami kesulitan saat melakukan pemadaman karena lorong yang sempit. Penyebabnya diperkirakan ini konsleting. Ini menurut saksi yang melihat kejadian itu. Api berhasil dipadamkan berapa jam kemudian? Menurut informasi itu bergelang itu tidak lama itu bisa diatai, namun di 4 mobil damkar ke TKP. Tidak ada korban jiwa dari peristiwa ini, namun pemilik rumah mengalami kerugian ratusan juta rupiah. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, kebakaran hebat terjadi di kawasan pemukiman padat penduduk di 4 Lawang. 5 rumah ludes dilalap api, 2 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Kebakaran min, foto dari min. Sumpah min. Inilah detik-detik saat terjadinya kebakaran hebat melanda pemukiman padat penduduk di Desa Kota Gading, Kabupaten 4 Lawang. Warga berhamburan membantu menyelamatkan harta bendanya. Menurut saksi mata, api berasal dari salah satu rumah warga dan dengan cepat api merambat ke rumah lainnya karena rumah terbuat dari material kayu. Warga sekitar bergotong royong memadamkan api dengan menggunakan alat seadanya. 1 jam kemudian api berhasil dipadamkan setelah 2 mobil pemadam kebakaran milik Dinas Pemadam Kebakaran Pemkab 4 Lawang tiba di lokasi. Begitu kami jingok rumah pertama yang kebakaran itu tidak baca lagi lah besar nih api itu. Jadi kami langsung gotong royong untuk ngeluarin barang-barang yang sebelahnya itu, yang di belakang, yang sebelah hilir. Warga itu banyak langsung bersih-bersih ini, bawa air, nyiram-nyiram langsung. Api muncul di sebelah mana? Api muncul yang titik pertama yang di depan itu. Kami selaku anggota DPR mendata berapa rumah yang telah terbakar. Kondisi rumah yang terbakar hancur rusak itu ada 5 rumah, kemudian ada rusak berat 2 rumah, ada rusak ringan 1 rumah. Kebakaran mengakibatkan 5 rumah ludes terbakar, 2 rumah rusak berat dan 1 rumah rusak ringan. Dari 4 Lawang, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang narapidana lapas kelas 1 Palembang ditemukan tewas dalam kamar hunian tergeletak di lantai kamar mandi. Leher dan kaki narapidana tersebut terikat tali dari kain. Narapidana tewas bernama Sumaryanto, 33 tahun, warga Dusun 3, Ngadirejo, Kecamatan Tugumulyo, Kabupaten Musirawas. Sumaryanto merupakan tahanan dalam kasus tindak pidana kekerasan terhadap anak di bawah umur menyebabkan kematian November 2022. Sumaryanto divonis 15 tahun penjara menjalani hukuman di lapas kota Lubuk Linggau. Namun Yanto dipindahkan dan 7 bulan terakhir mendekam dalam sel tahanan lapas kelas 1 Palembang. Jasad Sumaryanto pertama kali ditemukan oleh Tamping Kebersihan Blok Kamis pagi. Pagi itu akan dilakukan pembukaan pintu kamar hunian. Saat ditemukan leher korban terjerat tali. Tali tersebut seperti berasal dari potongan baju yang dijadikan tali.
Kalapas kelas 1 Palembang Ferry Johannes menjelaskan, saat melihat kondisi fisik korban, pihak lapas perlu memanggil pihak kepolisian untuk pemeriksaan lebih lanjut. Secara fisik kami ketika melihat itu, lalu menyimpulkan bahwa ini biar lebih lebih tepat, kami kemudian harus memanggil teman-teman dari kepolisian. Lalu setelah saya berada di tempat dengan beberapa pejabat, kami lihat di situ saya melihat ada tindakan dan pemeriksaan lebih lanjut. Sejauh ini belum bisa dipastikan penyebab kematian korban, apakah ada unsur kesengajaan atau lainnya terkait tali yang menjerat leher warga binaan tersebut. Selain di leher, kedua kakinya juga terikat dari bahan tali yang sama, yakni potongan baju. Pada pemeriksaannya ini kan kita jumpai dia memang ada jejak jeratannya di leher. Ya, jejak jeratannya itu menyatu dia. Kemudian simpulnya simpul hidup. Itu aja yang kita jumpai, sama ada gelembung kecil. Kalau pada bagian-bagian yang kepala, tangan, kaki, tanda-tanda kekerasan itu nggak ada, hanya pada leher itu lah. Informasi tali tadi di kaki dan leher? Iya benar, di kali sama di leher itu. Di kaki ada juga tadi? Ada juga tadi. Kalau lukanya dong? Lukanya hanya di leher itu lah ya. Cuman di leher. Kalau tadi berdasarkan kita punya lebam mayat tadi, yang lebam mayat mesti hilang itu kira-kira mesti di bawah 6 jam malah. Dari Palembang, Firdaus Ainjus melaporkan. Polisi gerebek rumah pengoplos BBM. Informasinya akan kami hadirkan sesaat jeda. Tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali berkembang dramatis. iNews malam setiap hari hanya di iNews. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Sampope yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar, Tentu saja kurang sehat. tapi morning update ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews.
Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Halo, selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi Cino Error. iNews sore setiap hari. iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews Malam setiap hari hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, Satuan Reskrim Polres Musi Banyuasin membongkar praktik minyak solar oplosan di sebuah rumah yang dijadikan tempat penampungan minyak milik pelaku. Ribuan liter minyak solar oplosan yang siap dipasarkan disita petugas dijadikan barang bukti. Tim Unit Pitsus Satreskrim Polres Musi Banyuasin melakukan penggerebekan rumah tempat penampungan minyak oplosan yang dikelola tersangka berinisial NZ di Kota Sekayu. Diduga minyak solar subsidi didaur dengan minyak tanah. Sedikitnya 5.000 liter lebih bahan bakar minyak jenis solar oplosan diamankan Unit Pitsus yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polres Muba, AKP Bondan Tri Hutomo. Tersangka mendapat BBM solar subsidi dari 2 SPBU di Kota Sekayu sebanyak 200 liter tiap SPBU. Minyak tersebut ditampung di rumahnya, sedangkan minyak tanah didapat dari orang lain. Pelaku mengakui setahun lebih praktek ilegal ini berjalan dengan omset penjualan 200 hingga 500 liter minyak solar oplosan. Yang kita lihat di belakang, menggunakan truk ini mengambil minyak di SPBU yang ada di Kecamatan Sekayu, di mana dia barang bukti minyak solar yang kita amankan lebih kurang 5.575 liter. Total. Sama siapa jalannya Kak? Sendirian. Ini minyak dapat dari mana? Minyak untuk ngobrol. Di SPBU mana? Di SPBU mana? Kalau yang minyak mentahnya Pak, dapat dari mana Pak? Mentah Pak. Oh, dioplos ya? Dipasarkan kemana Pak? Itu untuk serker. Hah? Untuk serker yang ngambil. Ada yang ngambil. Tersangka dikenakan Undang-Undang tentang Migas dan Undang-Undang tentang Cipta Kerja dengan ancaman hukuman maksimal 6 tahun penjara dan denda 60 miliar rupiah. Dari Musi Banyuasin, Edi Lestari, iNews melaporkan. Industri di Sumatera Selatan terus didorong memiliki standarisasi. Tak hanya agar usaha memiliki standar dan kualitas, tapi juga bisa berdaya saing baik tingkat lokal, nasional, bahkan harus bisa tembus pada pasar internasional. Dan juga para kepala balai besar, staf di Palembang, Bapak Isu. Kepala BSKJI Kemenperin Andi Rizaldi mengatakan optimalisasi pemanfaatan SDA dengan memperhatikan standarisasi dan teknologi diterapkan industri yang berkelanjutan sebagai upaya pemerintah mendorong industri agar dapat menghasilkan produk unggulan dan berdaya saing tinggi. Kemenperin akan terus mendorong sektor industri unggulan di Sumsel agar semakin produktif, kompetitif, dan tumbuh berkelanjutan. Langkah strategisnya melalui penerapan standar industri hijau yang akan mendorong tingkat produksi dan ketangguhan industri melalui peningkatan efisiensi bahan baku dan energi. Menurutnya penerapan industri hijau menjadi langkah akselerasi terwujudnya implementasi ekonomi sirkular di Indonesia. Ia menyebut industri unggulan daerah Sumsel diantaranya adalah sektor karet, kelapa sawit, dan kopi. Di industri karet, Sumsel merupakan produsen terbesar di Indonesia yang mencapai 797.000 ton atau 28,93% dari total produksi di Indonesia pada tahun 2023. Kepala Balai Standarisasi dan Pelayanan Jasa Industri Palembang Syamdian mengatakan, hingga saat ini terdapat 8 perusahaan karet yang telah disertifikasi oleh BSPJI Palembang. Sebetulnya standarisasi itu kan bukan hanya kebutuhan dari pembeli, tapi dari sisi pengguna atau dari sisi produsen, terutama dari K3L, keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan. Kalau dia sudah terstandarisasi, maka K3L itu akan terpenuhi. Dan pada umumnya pihak buyer
juga lebih memilih produk yang memenuhi kriteria K3L. Bahwa BSPJ Palembang sekarang sudah bisa memberikan di sini produk unggulan Sumsel. Itu yang kita kembangkan karena keberadaan kami di BSPJ Palembang sesuai arahan Pak Kapolda dan Ibu Ses adalah untuk memperkuat industri komoditi lokal daerah. Tadi disebutkan obat, ada pempek, pangan olahan ikan, ada kopi. Nah, bagaimana kami membuat industri ini hilirisasinya menjadi industri yang bagus. Tidak hanya soal rasa di pangan, tapi juga keamanan itu tadi. Tentunya dibuktikan dengan penerapan sistem HACCP 22.000. Dari Palembang, Bambang Irawan Ainjus melaporkan. Pemirsa, Pertamina UMK Akademi Regional Sumbaksel memfasilitasi pelaku usaha di Sumatera Selatan untuk naik kelas, yakni meningkatkan kualitas produk maupun layanan usaha yang dimiliki. Program ini disambut antusias setidaknya 50 UMKM yang akan bersaing menjadi pemenang dalam program akselerasi ini. Puluhan produk rajinan, aksesoris, dan makanan kreasi pelaku UMKM Palembang dipamerkan di Aula Pertamina Patra Niaga Sumbaksel, Jalan Ahmad Yani, Palembang. Pengunjung terlihat antusias membeli dan memborong hasil kreativitas pelaku usaha di Bumi Sriwijaya. Para UMKM ini merupakan peserta yang telah lulus seleksi dalam Pertamina UMK Akademi Regional Sumbaksel dan bersaing menjadi yang terbaik dengan tujuan UMK naik kelas. Terdapat 4 kelas yang diselenggarakan antara lain Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Peserta mendapatkan pelatihan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan hibah alat bagi pemenangnya. Program ini diharapkan UMKM dapat memanfaatkan teori dan praktek demi menunjang usaha UMK. Selain itu, dengan peningkatan kualitas, UMKM diharapkan mampu bersaing ke level global. Pertamina berkomitmen tetap melakukan pendampingan dan diikutkan dalam setiap pameran-pameran yang ada. Para peserta mengapresiasi program ini dan berharap menjadi binaan Pertamina. Pertama kita pengen ya jadi binaan dari Pertamina ya, terus juga menambah ilmu-ilmu baru lah untuk perkembangan usaha ke depan, biar UMKM jadi UMKM naik kelas. Awal mula kenal UMK Pertamina? Awal mulanya itu pernah ikut F-Planner dulu di tahun 2023. Nah setelah itu ngelihat lagi Instagram Pertamina ada bukaan Pertamina UMK Akademi. Pertamina UMK Akademi sendiri merupakan program akselerasi percepatan UMK naik kelas. Terdapat 4 kelas yang kita buat, yaitu Go Modern, Go Digital, Go Online, dan Go Global. Terus kegiatan UMK Akademi ini juga meliputi pelatihan, pendampingan usaha, sertifikasi, dan hibah alat untuk juaranya nanti. Untuk wilayah di Sumbaksel ini ada total dari 50 UMK yang mengikuti pelatihan kelas 1 dan 2. Pertamina berharap omset pelaku usaha kian meroket sehingga menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakat. Dari Palembang, Bambang Irawan Ainjus melaporkan. Selesai jeda, kami akan menghadirkan informasi mengenai tradisi melembang sambut bulan Muharram. Tetaplah bersama kami. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani
menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Rasanya seperti apa nih? Kalau gitu langsung aja kita mulai. Pop yang lucu banget, beda dari yang lain. Iya sih. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Sushi karak, nasi jajar. Tentu saja kurang sehat. Tetap di Morning Update, ada pagi hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Update informasi terlengkap menuju prime time berkualitas bersama iNews. Selamat sore. Bekerja keras. Jadi istilah apalagi margin of error. iNews sore setiap hari. Di iNewsroom dan Banjar terus iNewsroom Senin sampai Jumat. iNews Prime Senin sampai Jumat. Selamat malam pemirsa, kembali iNews malam setiap hari hanya di iNews. Kawal Pilkada 2024 Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang live di iNews. Anda masih bersama kami dalam iNews Sumsel. Pemirsa, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Sumatera Selatan melakukan gladi resik persiapan apel kesiapsiagaan Karhutlah tahun 2024. Rencananya apel kesiapsiagaan Karhutlah 2024 akan dipimpin langsung Menteri Perekonomian Republik Indonesia Erlangga Hartarto di Gria Agung Palembang Sabtu pagi. Melibatkan lebih dari 1.000 personil dari instansi Forkopimda Sumatera Selatan. Gladi resik dilakukan dengan memantau kesiapan anggota personil yang akan diterjunkan dalam upaya pencegahan dan penanganan Karhutlah di sejumlah wilayah di Sumatera Selatan. Sumatera Selatan menjadi salah satu provinsi yang mendapat prioritas penanganan Karhutlah saat musim kemarau tiba. Kesiapsiagaan personil dan alat menjadi hal mendasar guna pelaksanaan pencegahan dan penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan dapat diminimalisir. Setidaknya ada 12 kabupaten yang menjadi prioritas penanganan Karhutlah pada saat musim kemarau tiba. Ini persiapan kita lagi melaksanakan gladi kotor dengan langsung mengajukan gladi bersih terkait persiapan dan pengecekan personil dan peralatan. Siapa saja Pak yang kita libatkan dalam agenda gladi dan persiapan apel besok Pak? Semuanya yang terlibat khususnya dalam penanggulangan Karhutlah, mulai dari TNI, Polri, Manggala Agni, maupun organisasi kemasyarakatan dan stakeholder yang lain. Sejumlah alat pencegahan Karhutlah pun dilakukan peninjauan langsung oleh Kalaksa BPBD Sumsel Iqbal Alian Syabana bersama Danrem 044 Garuda Dempo Brigjen TNI Muhammad Thohir. Sejumlah alat dipastikan berfungsi dengan baik sebelum dipergunakan atau diturunkan ke lapangan dalam upaya penanganan kebakaran hutan dan lahan di wilayah Sumatera Selatan. Dari Palembang, Muhammad Riza Falevi, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki bulan Muharram 1446 Hijriah, masyarakat di beberapa desa dalam Kabupaten Muara Enim menggelar tradisi melemang. Masak lemang merupakan wujud syukur serta tradisi leluhur yang tetap dilestarikan hingga saat ini. Berikut liputannya untuk Anda. Suasana kebersamaan dan kekompakan warga Desa Kepur, Kecamatan Muara Enim terlihat saat bergotong royong melaksanakan tradisi tahunan memasak lemang. Lemang salah satu makanan berbahan baku ketan dengan berbagai varian seperti lemang pisang, lemang gemuk, dan lemang ketan hitam yang dimasukkan ke dalam bambu muda untuk direbus. Setelah matang lalu dipanggang dengan bara api. Pahrol, warga Desa Kepur, mengatakan tradisi melembang untuk menyambut dan merayakan Tahun Baru Islam yang setiap tahun rutin digelar. Budaya Desa Kepur dari sejarah penghulu kepuyangan dulu itulah makan diadakan suatu acara yang melemang. Maka sampai sekarang ini tetap saja dilestarikan dalam acara melemang ini. Ini sebenarnya menyambut bulan Muharram ini. Rangkaian masak lemang menyambut bulan Muharram juga dilakukan tradisi adat leluhur dengan berziarah dan membersihkan makam puyang yang berada di seberang dusun. Selanjutnya dilakukan perayaan dan syukuran di Masjid Darussalam Desa Kepur sembari menikmati hidangan yang disediakan secara bersama-sama. Dari Muara Enim, Edwin Syah Satria, iNews melaporkan.
Pemirsa, informasi tadi mengakhiri iNews Sumsel di edisi hari ini. Saya Anggi Pradita dan kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam dan selamat beristirahat.